Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 858092615. Saya Yuni Wahyuli dengan NIM 858092693. Kami dari Universitas Terbuka UPBJ Pontianak, UT Tumbang Tinggi. Di video ini kami akan melakukan pengamatan serta mempraktikkan modul 7 KP1 Sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Sebelum kami melakukan pengamatan dan mempraktikkan sifat-sifat cahaya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya adalah kemampuannya untuk merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening, dan diuraikan. Cahaya adalah energi yang memungkinkan kita melihat, dan sifat-sifatnya dapat diamati melalui fenomena sehari-hari seperti bayangan, pemantulan pada cermin, pembelokan saat melewati medium berbeda, atau terjadi pelangi. Berikut adalah sifat-sifat cahaya beserta penjelasannya. Yang pertama adalah merambat lurus, di mana cahaya bergerak dalam garis lurus dari sumbernya seperti sinar senter yang mengenai dinding. Yang kedua, dipantulkan, di mana cahaya memantulkan ketika mengenai permukaan benda. Contohnya adalah bayangan yang terlihat di cermin datar atau cahaya pada spion mobil. Yang ketiga yaitu dibiaskan, di mana cahaya dapat dibelokkan arahnya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal atau sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening terlihat bengkok. Yang keempat yaitu menembus benda bening, di mana cahaya dapat melewati benda-benda transparan seperti kaca atau air. Hal ini berbeda dengan benda tidak bening yang akan membentuk bayangan karena tidak bisa ditembus cahaya. Yang terakhir, kelima, diuraikan, di mana cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna lain seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat melewati prisma atau tetesan air hujan, fenomena alam ini yang membentuk pelangi. Nah, itulah pengertian serta penjelasan apa saja sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, kami akan melakukan pengamatan serta mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Salah satunya adalah percobaan pemantulan pada cahaya. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada senter, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian ada lilin, ada kardus yang sudah dibolongi, dan alat tulis lainnya. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Kemudian susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti di video tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kami akan menyalakan lampu senter dan kami akan mengamati baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian selanjutnya kami akan mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Percobaan kedua, kami akan meletakkan lilin pada cermin datar. Kemudian kami akan mengamati bayangan pada lilin tersebut. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar adalah sudut datang sama dengan sudut pantul dan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan tersebut yaitu ada lilin, kemudian cermin cembung, dan layar atau kertas putih. Kemudian selanjutnya kami akan mengamati jalannya berkas cahaya pada sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah kami amati tentang percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, bisa kami simpulkan bahwa cahaya yang datang dipantulkan menyebar, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil, serta bayangan selalu terbentuk di belakang cermin terlepas dari posisi benda. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung juga akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus atau pusat kelengkungan yang berada di dalam cermin. Selanjutnya, percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada cermin cekung, kemudian lilin, kemudian layar atau kertas putih. Setelah lilin dinyalakan, kami akan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah kami amati tentang percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, bisa disimpulkan bahwa cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya ke satu titik fokus dan sifat bayangan yang dihasilkan bervariasi seperti nyata atau maya, terbalik atau tegak,
cahaya diperbesar atau diperkecil tergantung pada jarak benda dari cermin. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, itulah hasil pengamatan serta penjelasan dari kami tentang sifat cahaya, salah satunya percobaan pemantulan cahaya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton.